Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik. Pagi, Pak. Belum pelajaran ini kita mulai. Marilah kita bersama-sama berdoa. Gitu, Cang. Kita semua diberi kesehatan, kita dapat belajar secara daring ini dengan hasil yang sesuai dengan kita harapkan. Berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Dalam kondisi seperti ini, ini saya berharap kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Situasi ini adalah situasi yang sulit, jadi Anda mengikuti kegiatan ini dengan tidak seperti yang biasanya, yaitu sesuatu yang baru. Belajar juga melalui daring. Nah, daring yang selama ini dilaksanakan, ini daring yang menggunakan classroom, ya seperti materi-materi saya sebelumnya. Ini memang kadang-kadang ada beberapa siswa yang tidak respon. Nah, karena kondisi masing-masing siswa ini juga bermacam-macam, ada yang rumahnya di pinggiran, sinyalnya sulit, mungkin paket datanya juga terbatas. Ini bisa kami maklumi. Tapi kalian juga tetap harus mengerjakan tugas-tugas itu. Jadi mungkin sekali waktu mencari tempat yang sinyalnya bagus, mengirimkan soal tugas-tugas yang sudah ada. Kemudian hari ini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi, unsur, jenis seni. Jadi fungsi, unsur, jenis seni budaya Nusantara. Di negara Indonesia ya, kita ini memiliki banyak ragam seni budaya. Suatu misal di Tulungagung, karena kita hidup di Kabupaten Tulungagung, ini sebagian kecil dari bangsa Indonesia di wilayah Tulungagung. Ini kita seringkali melihat berbagai macam kesenian, baik itu seni pertunjukan, seni rupa, kemudian seni tari, di teater. Teater ini masuk dalam pertunjukan. Coba kalian ingat-ingat, kalian sebutkan, barangkali dari kalian nanti masih ingat ada beberapa jenis seni teater yang pernah kalian lihat. Coba siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang bisa? Coba diaktifkan mikrofonnya. Halo, siapa? Silakan jawab. Ahmad Dwi, coba. Teater yang pernah Anda lihat, drama atau teater tradisional di Tulungagung, coba. Apa? Mungkin patah-patah, Pak, suaranya, Pak. Suaranya patah-patah, Pak. Oh ya. Baik. Coba sebutkan drama yang pernah kalian lihat, jenisnya yang tradisional. Jaranan, Pak. Apa? Jaranan. Baik. Jaranan itu tidak termasuk dalam seni teater, tapi itu adalah seni tari. Mungkin yang lain ada yang bisa menjawab? Coba.
Ya, ketoprak bagus sekali. Ketoprak adalah salah satu jenis teater yang ada di Jawa. Ini kalau dari sejarahnya, ketoprak ini berasal dari Jawa Tengah. Di Tulungagung sendiri pernah ada ketoprak yang cukup terkenal, yaitu ketoprak Siswobudoyo, meskipun sekarang sudah mungkin jarang dipentaskan. Jadi ketoprak Siswobudoyo ini adalah salah satu ketoprak yang zaman tahun 80-an terkenal di seluruh, bahkan pentas di Taman Mini dan lain sebagainya. Sebenarnya ada beberapa jenis teater yang mungkin Anda secara langsung ini pernah menyaksikan. Misalnya di YouTube, mungkin di media-media yang lain. Contohnya ludruk. Ada yang pernah melihat ludruk? Belum pernah, Pak. Belum pernah mendengar kan istilah ludruk? Sudah ya. Sudah. Ludruk berasal dari Jawa Timur, utamanya dari Jombang. Oh, Kemudian Jombang. wayang kulit ini juga termasuk teater. Jadi teater itu macam-macam. Nah, ada teater modern, teater tradisional, ada teater kontemporer, ada teater boneka, ada teater teatrikal dan lain sebagainya. Jadi nanti silakan Anda lihat di materi yang sudah saya berikan. Kemudian nanti tugas kalian adalah jenis seni teater sesuai dengan pemainnya. Yang pertama ya, jenis-jenis teater sesuai dengan pemainnya. 2, jenis-jenis teater sesuai dengan fungsinya. Ada 2 ya, jenis teater sesuai dengan pemainnya. Kalau pemainnya itu di wayang kulit itu pemainnya kan juga wayang itu. Tapi kalau ketoprak pemainnya adalah manusia, orang pemainnya manusia. Ini coba nanti kalian analisis, kalian diskusikan dengan teman-temanmu. Masing-masing kelompok nanti terdiri dari 6 orang ya. Jadi Anda ini kelompoknya satu kelas ada 38 orang ya. Iya. Ada berapa orang satu kelas? Jadi nanti kelompoknya dibagi begini. Yang nomor urut belakangnya 1 dan 6 ini bergabung jadi 1. 2 dan 7 jadi 1. Yang nomor belakangnya. Kemudian yang nomor 3 dan 8 ini jadi 1. 18, 28, 23 ini jadi 1. Yang nomor belakangnya 4 dan 9 ini satu kelompok, yang nomor belakangnya 5 dan 0 ini jadi 1. Jadi nanti ada 2 kelompok atau 3 kelompok yang nanti kelompoknya lebih banyak, enggak apa-apa. Jadi silahkan nanti bisa menggunakan WA, istilahnya mengerjakan bersama-sama temannya. Nanti kalian kumpulkan secara individu, begitu ya. Ya, Pak. Kemudian seni ini sesuai dengan fungsinya, ini ada berbagai macam. Seni di Indonesia ini kalau kita melihat di masyarakat ya, ini ada seni yang dipentaskan ketika ada orang hajatan misalnya.
ada seni yang dipentaskan pada waktu peringatan hari raya atau hari besar nasional. Misalnya kalau musim peringatan hari proklamasi, ini banyak dipentaskan kesenian-kesenian, ada jaranan, ada reog, dan lain sebagainya. Nah, dari masing-masing itu menunjukkan bahwa seni itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Dari apa yang saya sampaikan ini, saya akan menyampaikan sebuah tayangan PowerPoint, mungkin Anda bisa menyaksikan dan nanti materinya bisa saya kirimkan melalui Google Classroom. Saya akan tayangkan ini sebentar, nunggu prosesnya ya. Ini karena internet di sini juga lumayan lemot, jadi tolong ini agak bersabar sebentar. Nah, ini sudah bisa terlihat ya. Fungsi seni. Fungsi seni. Ya. Pertama, fungsi seni secara individu. Fungsi seni yang berguna untuk kebutuhan pribadi individu. Jadi kebutuhan pribadi, kebutuhan iman. Orang yang menciptakan seni itu, ini ada dua fungsi, yaitu berfungsi memenuhi kebutuhan fisik, dan yang kedua adalah seni berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan emosional. Nah, seni berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik, contohnya misalnya dalam kehidupan sehari-hari, manusia ini selalu membutuhkan alat untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, mereka mengerjakan sesuatu menggunakan alat, Pak Tani membajak sawahnya dengan alat. Alat-alat yang menghasilkan kreativitas ini termasuk adalah karya seni. Ini yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan ini biasanya dalam kategorinya dimasukkan dalam seni terapan atau seni pakai. Orang ingin melakukan sesuatu, misalnya memotong kayu dengan menggunakan alat, misalnya sabit. Sabit dibuat indah, tidak hanya sekedar bisa untuk memotong. Nah, ini mempunyai nilai seni. Ini termasuk dalam seni terapan dan lain sebagainya. Nah, seni berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan fisik ini tidak sekedar dari benda pakainya, tapi misalnya orang membuat karya seni yang tujuannya untuk, misalnya seni yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkait kebutuhan makan. Ini juga termasuk dalam seni terapan atau seni untuk memenuhi kebutuhan fisik. Berikutnya, seni untuk kebutuhan emosional. Nah, seni untuk kebutuhan emosional ini bisa kita contohkan bahwa seni itu sebagai ungkapan perasaan seseorang. Kalau kita materi yang lalu, pengertian seni, seni adalah ekspresi. Jadi seni sebagai media untuk pengungkapan perasaan. Ini seni berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan.
ini penjelasannya, seni berfungsi untuk kebutuhan fisik. Ini Anda bisa baca. Jadi kemudian seni berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan emosional. Seorang memiliki kualitas berbeda dengan orang lain. Jadi pengalaman hidup seorang ini yang mempengaruhi bagaimana orang itu bisa membuat sebuah karya atau berekspresi untuk menciptakan suatu karya. Baik itu seni rupa, seni musik, seni tari. Orang menciptakan lagu itu adalah merupakan ungkapan perasaannya. Oke, kita lanjutkan. Seni juga memiliki fungsi sosial, yaitu fungsi seni yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sosial individu. Ada berbagai jenis fungsi seni sebagai fungsi sosial. Nah, mungkin Anda bisa mengamati di masyarakat. Seni misalnya ketika penyebaran agama Islam ini dari sejarahnya, bagaimana Sunan Kalijaga ini menyiarkan agama dengan menggunakan media seni. Seni apa? Anda mungkin ingat yang digunakan Sunan Kalijaga? Wayang. Ya, wayang. Bagus sekali. Jadi Anda masih Wayang. ya. Jadi Sunan Kalijaga menyiarkan agama itu menggunakan media wayang kulit. Ini contoh dari fungsi seni sebagai fungsi keagamaan. Ini pembahasannya karya seni sebagai pesan religi atau keagamaan. Sehingga wayang kulit di Jawa ini konsepnya ini di dalamnya ada pesan-pesan moral, pesan-pesan keagamaan. Meskipun dari asalnya ini sebagai kesenian yang diambil dari cerita Mahabharata, Ramayana ini adalah cerita-cerita Hindu, tapi di Jawa ini wayang isinya adalah juga nilai-nilai yang sesuai dengan budaya orang Jawa. Seni juga memiliki fungsi pendidikan. Dalam pendidikan di Indonesia ini, seni seringkali digunakan sebagai media untuk menyampaikan materi atau bahkan mungkin nilai karakter yang ada. Sebagai contoh, anak-anak prasekolah, anak TK, mereka diajari sesuatu nilai dan lain sebagainya dengan menggunakan lagu. Ya. Dalam pendidikan agama ini sering juga kita tahu dalam menghafalkan misalnya, menghafalkan sifat wajib Allah itu ya, itu juga dinyanyikan, dilakukan istilahnya. Ini contohnya misalnya Allah idam bako tulil hawadisi. Nah, ini suatu contoh misalnya. Ini dalam keagamaan, dalam pendidikan. Kemudian untuk nilai karakter dalam pendidikan juga seringkali kita diajarkan lagu-lagu wajib nasional. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ini adalah menanamkan karakter bahwa kita ini adalah masyarakat Indonesia, satu bangsa. Kita berkelahi dengan suku yang lain karena kita adalah Indonesia, satu bangsa. Ini adalah penanaman karakter. Seni juga berfungsi sebagai media komunikasi. Coba siapa yang bisa memberi contoh seni yang digunakan sebagai media komunikasi?
Ini bisa dibaca di tayangan. Seni dapat digunakan sebagai alat. Mungkin ada yang bisa memberi contoh terkait seni untuk media komunikasi, alat untuk menyampaikan pesan. Ada yang bisa memberi contoh? Seni yang digunakan untuk menyampaikan pesan, itu bisa seni rupa, bisa seni teater. Coba contohnya apa? Dalam seni rupa saja yang mudah. Seni apa? Ini, misalnya sebuah perusahaan memperkenalkan produknya. Ini dia menawarkan dengan apa? Seni gambar. Nah, ya gambar yang untuk itu namanya apa? Iklan. Nah, iklan atau reklame. Reklame adalah salah satu contoh media komunikasi. Nah, di dalam reklame itu ada bermacam-macam. Contohnya ada poster, ada baliho, ada spanduk. Ini adalah contoh karya seni yang digunakan untuk media komunikasi. Nah, di dalam seni yang lain, seperti dalam wayang kulit pun seringkali pentas wayang itu juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada penontonnya. Dan juga teater yang lain. Baik, kita lanjutkan untuk fungsi yang lain, yaitu seni berfungsi sebagai media hiburan atau rekreasi. Hiburan atau rekreasi. Orang mencari hiburan itu untuk mencari apa? Kesenangan. Ya, kesenangan. Orang itu rekreasi untuk mencari kesenangan. Nah, seni itu juga berfungsi sebagai media atau sarana rekreasi. Orang jenuh dalam kehidupan sehari-hari, nonton pentas tari biar refreshing. Melihat misalnya film. Film itu kan juga termasuk karya seni. Seni teater juga itu drama. Jadi film itu juga termasuk teater. Kemudian seni memiliki fungsi artistik. Seni berfungsi sebagai seni artistik. Seni itu memberikan keindahan. Bahkan seringkali kita dengar istilah bahwa hidup ini kalau tanpa seni seperti masakan tanpa garam. Nah, seni ini secara kita sadari maupun tidak, kita itu butuh keindahan. Ketika kita sudah memiliki sesuatu, misalnya memiliki rumah, kita berusaha untuk menghiasi rumah kita dengan benda-benda yang indah, tanaman yang indah, dan lain sebagainya. Ini tidak lain tujuannya adalah untuk artistik. Jadi ini termasuk fungsi artistik dari seni. Seni ini untuk memperindah sesuatu, seni untuk memperindah suasana. Ketika ada acara diberi selingan seni, ini adalah untuk memperindah. Seni sebagai Seni tari. artistik. Contoh misalnya dalam resepsi pernikahan, kenapa di sana ditampilkan tari-tarian? Nah, ini tidak lain untuk memperindah Karena untuk suasana. menghibur.
Ya, untuk menghibur, untuk memperindah suasana. Karena Berindah. dalam pernikahan itu biasanya isinya kan orang seneng, bukan orang Nggih, Pak. susah. Nggih, nggih. Itu untuk istilahnya memperindah suasana. Dan seni sebagai fungsi terapan. Ya, ya. Jadi fungsi terapan ini misalnya orang membuat karya seni itu untuk benda-benda pakai. Misalnya orang buat kerajinan anyam, kerajinan anyam misalnya membuat anyaman topi dengan baik. Ini tujuannya mereka buat untuk benda pakai, benda terapan, untuk memenuhi kebutuhan sehari. Misalnya orang membuat bakul, bakul itu anyaman dari bambu, biasanya digunakan untuk tempat nasi kalau zaman dulu. Kalau sekarang orang menggunakan dari plastik ya. Nah, yang menganyam tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, jadi mempunyai nilai fungsi atau nilai terapan. Kemudian fungsi kesehatan. Ini ada fungsi kesehatan. Memangnya seni itu obat. Seni digunakan sebagai media terapi. Misalnya dalam hal psikologis misalnya. Untuk mendidik anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, misalnya anak-anak yang mungkin ya super agresif ya, yang kelainan psikologis, ini biasanya anak-anak itu diterapi, dilatih dengan kegiatan-kegiatan seni. Bahkan secara fisik. Contohnya misalnya kita sering menjumpai di sekitar kita ada itu pengobatan untuk manula, yang untuk manula ya. Kita sering kalau lewat Tamanan itu sebelah timur jalan, selatan Tamanan itu ada orang-orang tua yang pakai baju putih-putih, itu ada di sana terapi. Nah, mereka itu diajak bernyanyi-nyanyi agar mereka senang. Nah, ketika orang itu dalam situasi senang, ini biasanya imunitasnya juga meningkat. Ini salah satu contoh bahwa seni juga memiliki fungsi terapi. Tidak hanya dalam seni musik. Dalam seni yang lain, seni tari mungkin juga memiliki fungsi yang sama. Bisa meningkatkan imunitas orang karena orang yang melihat itu merasa senang. Ini contoh fungsi kesehatan. Mungkin itu, tapi sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi seni yang lain. Ya, Pak, ya. Ini belum sempat kita bahas. Jadi masih banyak fungsi-fungsi seni yang lain. Contoh, ketika ada pentas wayang, ini sebagai contoh. Di harinya di sana ada istilahnya ngruat. Pernah mendengar istilah ngruat? Ngruat. Biasanya orang mempunyai anak hanya satu laki-laki. Untuk menghilangkan istilahnya apa ya? Jangan sampai anaknya nanti celaka dan lain sebagainya. Ya, Pak. Nah, ini berarti fungsi seni sebagai media ritual. Ya, Pak. Dan masih banyak lagi. Mungkin di seni tari ini ada fungsi katarsis. Jadi seni sebagai media untuk penyucian diri. Mensucikan diri dari misalnya najis. Ya, gangguan makhluk-makhluk jahat mungkin.
dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik? Siap ya? Ya, baiklah. Kemudian hari ini materinya yaitu tentang jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Di Google Classroom sudah ada. Dari Rabu yang lalu sudah saya upload. Sudah dibaca belum? Nah ini. Nah, apakah kalian non muslim? Karena dengan membaca kita ini akan membuka jendela dunia. Dengan membaca kita akan tahu semuanya. Kalau Anda enggak membaca, maka kita akan seperti kata dalam lembu. Hanya itu saja. Baca, semua ilmu itu bermanfaat. Anda belajar tentang telkom, tentang komputer, jaringan, tentang elektronika, tentu semua ini terkait dengan materi yang lain juga. Orang pintar matematika tidak mengerti seni, bagaimana dia bisa hidup secara senang dan normal? Bisa. Jadi semua ilmu itu saling terkait. Jangan pernah mengabaikan. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi keempat yang sudah saya upload di hari Rabu kemarin tentang jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Kalau sebelumnya tentang konsep keindahan, seni ini kan terkait dengan keindahan. Sekarang adalah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Nusantara atau Indonesia ini negara yang memiliki kekayaan ragam seni dan budaya. Mulai dari Aceh sampai dengan Merauke. Kalau kita mau menghitung seni ini, mencatatnya, mungkin catatan kita tidak cukup. Ini terkait dengan kekayaan budaya Nusantara, terkait seni. Seni sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Namun sebelum membahas itu, saya ingin menanyakan tentang pengalaman Anda di kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian menyaksikan pentas seni? Coba saya ingin yang 2 orang di belakang pindah sini. 2 orang di belakang pindah sini. Karena apa? Mau antri ilmu di belakang. Anda tentunya pernah melihat pementasan seni atau menyaksikan karya seni. Coba siapa yang bisa menyebutkan satu pentas seni yang pernah dilihat? Angkat tangan, angkat tangan. Ini saya mau pelajari Anda menjadi orang yang bertanggung jawab. Angkat tangan terus ngomong. Jangan ada teman yang ngomong, baru ngomong. Kalau DPR orangnya tidak pengalaman sini. Ayo. Ya. Ya bagus. Yang lain? Yang kulit. Ya. Riau bagus sekali ini. Ya bagus. Konser musik. Masih banyak lagi kan? Ada seperti yang disebutkan ini ludruk, ada kita melihat lukisan di jalan-jalan, ada baliho, itu adalah karya seni dibuat seindah-indahnya. Jadi banyak sekali yang sering kita jumpai. Kadang-kadang kalau kita bertamu orang di ruangannya ada dipajang wayang kulit, ada lukisan. Kita melihat televisi, apa yang kita lihat di televisi biasanya? Berita, apa lagi?
Kartun itu dalam apa? Acara apa misalnya? Maksudnya kartun itu kalau cuma gambar kartun, apa ada ceritanya? Namanya apa itu? Ayo. Kartun, sinetron itu kan sama, ada ceritanya. Itu termasuk seni apa? Seni drama, bagus sekali. Jadi di televisi kita lihat konser musik, ada sinetron, ini termasuk drama sinetron ini. Ada teater. Kita mengenal ada 5 cabang seni. Cabang seni pertama, seni rupa. Seni rupa ini adalah seni yang divisualisasikan melalui media benda-benda visual. Maksudnya visual apa? Kita bisa melihat, bisa menyentuhnya, memegangnya. Unsur-unsur yang ditampilkan adalah sesuatu yang visual, sesuatu yang bisa kita lihat. Contoh, lukisan. Unsur yang ditampilkan apa? Lukisan itu. Dalam lukisan ada apa saja? Warna, apa lagi? Bentuk, garis, tekstur, dan lain sebagainya. Ini adalah unsur-unsurnya dalam sebuah karya seni lukis. Demikian juga dalam seni tari. Seni tari itu unsur dasarnya apa? Tari, gerak yang indah. Nah, di Google Classroom sudah saya sampaikan semua. Bisa kalian baca. Kalau Anda belum membaca, saya tanya jawab sudah salah. Kalau saya ceramah terus waktunya ini tidak cukup karena ini kan pendek. Ini teater, sinetron dan sebagainya. Unsur utama dalam seni teater apa? Alur cerita. Unsur utamanya itu ada alur cerita. Nah, di situ nanti unsur-unsurnya ada pemain, naskah, dan lain sebagainya. Ada pemain di dalam nonton, ini juga tidak akan jadi. Coba, kamu bayangkan. Mau pentas ketoprak, penontonnya tidak ada. Saatnya istirahat. Jadi, seni adalah ungkapan perasaan. Seni adalah karya manusia. Kalau suara binatang kan bukan karya manusia, kecuali kalau suara binatang itu direkayasa oleh manusia, direkam, dimasukkan dalam suatu rangkaian suara-suara tertentu menjadi musik, itu bisa. Kemudian yang terakhir seni sastra. Seni sastra ini silakan unsurnya nanti dibaca sendiri, ini kaitannya dengan bahasa. Siapa yang kira-kira bisa memberi argumen kenapa seni itu diciptakan? Ya untuk menghibur. Seni itu untuk menghibur. Seni juga diciptakan untuk media religius atau keyakinan. Saatnya jam ke-9 dimulai. Media informasi atau media komunikasi. Seni digunakan untuk media menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi seni mungkin itu yang bisa silakan. Mungkin ada yang bertanya. Ayo silakan yang mau bertanya terkait materi ini dari awal sampai sekarang, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan mumpung kita ketemu. Nah, pelajaran ini mungkin saya akhiri sampai sini ya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya untuk membahas materi yang berikutnya. Nanti di ulangan semester. Jadi ada kalau pertemuan lagi jadwal